Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, Kak. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, Kak, terdengar. Nah, apakah Anda berada di tempat yang nyaman untuk melakukan konseling atau untuk melakukan berbicara? Iya, Kak. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Claris Taron Bulawan yang akan memimpin sesi konseling online kita pada sore hari ini. Sebelum kita melangkah ke lebih lanjut, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya mahasiswa dari Kesehatan Masyarakat Unhas semester 2 sekarang, Kak. Oke, nah dipanggil Dewi. Iya, Kak, Dewi. Oke, Kak Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, lumayan baik. Lumayan baik. Iya, Mungkin Kak. bagaimana perasaan Anda sebelum memulai sesi ini? Eh, Agak campur aduk, Kak. Bingung juga. Oke. Sebelum kita melangkah ke sesi lebih lanjut, di sini saya sebentar akan mengirimkan informat konsen, di mana informat konsen itu berisi eh, yang akan diisi oleh Kak Dewi itu ada nama, jenis kelamin, usia sebagai bentuk kesediaan Kak Dewi untuk mengikuti sesi konseling pada sore hari ini. Iya, Kak. Oke, baik. Nah, kalau boleh saya tahu apa yang membuat Kak Dewi memutuskan untuk mengikuti sesi konseling online pada hari ini? Eh, karena saya akhir-akhir ini tuh sulit sekali tidur, Kak. Terus kayak banyak pikiran juga gitu, Kak. Oke. Eh, Bagaimana biasanya Kak Dewi merespon ketika masalah sulit tidur ini muncul? Oh, yang pastinya uh, saya kayak apa nih, kayak bingung begitu bilang, "Kenapa ini terjadi di saya?" Gitu, Kak. Oke, baik. Em, apa yang saat ini, oke, bisa mungkin Kak Dewi ceritakan apa yang sedang terjadi saat ini? Jadi saya kan ini sekarang kayak masih awal-awal masuk kuliah tuh, Kak. Di jurusanku yang sekarang ini eh kayak agak kaget, Kak, begitu sama tugas-tugasnya yang langsung se-upgrade begitu. Apalagi kan ini sudah masa-masa akhir semester, terus masa-masa UAS juga final begitu. Terus banyak sekali juga tugas-tugas proyek yang menurutku susah sekali. Terus banyak sekali eh pokoknya itu tugas-tugasku nahantui terus Kak tiap malam. Sampai kayaknya itu juga salah satu alasan mempengaruhi kenapa saya sampai tidak bisa tidur, sampai insomnia, sampai itu juga berpengaruh ke eh, makanku, Kak. Jadi kayak kurang teratur gila. Jadi kayak ih, kenapa begini sekali, Kak? Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi hal ini di saya. Seperti itu, Kak. Oke. Kak Dewi, saya ingin bertanya sejak kapan masalah insomnia ini Kak Dewi rasakan? Semenjak masuk kuliah ini, Kak, semester 2.
semester 2 sudah mulai ini kayak, ya Allah, padahal sebelumnya enggak pernah Kak mengerjakan tugas yang separah dan sebanyak ini. Jadi kayak kaget Kak begitu Kak. Oke. Nah, seberapa besar pengaruh masalah ini terhadap kehidupannya Kak Dewi? Eh, Sangat berpengaruh Kak. Apalagi yang dulunya saya tidak pernah merasakan hal seperti ini, tiba-tiba eh, intinya kayak culture shock Kak begitu Kak sama dunia perkuliahan. Terus saya sulit sekali juga bagi waktuku antara ini sama sama waktu kuliah, istirahat, makan kayak begitu Kak tidak teratur sekali. Itu Kak. Oke, eh, situasi yang Kak Dewi alami saat ini cukup eh, mengganggu kesehatan. Hmm. Nah, Kak Dewi, bagaimana biasanya Kak Dewi merespon ketika masalah ini muncul? Sebenarnya saya tidak tahu mau merespon bagaimana karena apa nih eh, bingung Kak juga sama diriku kenapa saya bisa sampai merasakan hal ini padahal kayak ku tanya teman-temanku tuh bilang kau sampai mengalami insomnia Kak juga sampai tidak bisa kau tidur ternyata dia tidak sampai begitu jika apakah diriku saja yang seperti ini atau bagaimana bingung Kak juga Kak. Oke, kita akan mencari solusinya sama-sama ya. Iya Kak. Nah, Kak Dewi setelah eh, kan Kak Dewi tahu bilang Kak Dewi ini sedang insomnia. Nah, apa upaya yang Kak Dewi lakukan supaya tidak insomnia? Upaya yang saya lakukan itu sebenarnya sudah Mak berkali-kali untuk mencoba tidur lebih awal kayak di jam-jam 10 gitu setelah sholat Isya. Tapi pasti tak tidur ya Kak, tapi cuman kayak 30 menit sih begitu. Terus tak bangun lagi di jam-jam eh iya masih di jam 10 juga begitu. Pokoknya tidak bisa Kak tidur lebih awal karena pasti terbangun lagi. Nah itu, nah setelah tak bangun itu pasti insomnia Kak sampainya jam 5 subuh itu Kak. Dia sudah mencoba Mak banyak hal tapi tetap insomnia sulit sekali. Oke. Hmm. Biasa juga kayak uh, apa nih kayak lakukan ke hal-hal yang menyibukkan diri biar kalau malamnya itu capek Kak, ngantuk Kak, tapi tetap tidak bisa Kak. Nah, Kak Dewi, eh, apa hal yang paling Kak Dewi khawatirkan yang akan terjadi kalau Kak Dewi mengalami insomnia terus-menerus? Yang pastinya saya takutnya itu berdampak ke kesehatanku kayak uh, kesehatanku menurun, kesehatan fisikku menurun, mungkin juga secara fisik ya dari wajah mungkin jadi lebih tua begitu. Saya pernah dengarnya kalau selalu begadang begitu itu uh, kualitas kulitnya itu menurun kijelei begitu Kak. Tapi susah susah sekali saya uh, pokoknya susah sekali saya perbaiki diriku ini. Nah, saya pernah merasakan apa yang Kak Dewi rasakan, Ya, Kak. sulit tidur, tugas yang menumpuk, dan kaget karena itu hal yang pertama kali dirasakan. Iya Kak. Nah, Kak Dewi, dari kejadian ini, apa yang apa yang Kak Dewi ambil? Uh, Bisa diulang Kak pertanyaannya. Jadi apa makna kejadian ini bagi Kak Dewi? Sebenarnya
saya juga bingung maknanya apa karena ini merusak diri sebenarnya Kak, merusak Ya. diriku, kesehatanku. Itu kayak banyak sekali eh, sisi negatifnya lah begitu dari insomnia ini. Oke, baik. Nah, Kak Dewi, apakah ketika saat Kak Dewi mengalami insomnia ini memiliki pengaruh terhadap hubungan Kak Dewi dengan orang lain, mungkin orang tua, keluarga, atau teman, sahabat, rekan kuliah? Kalau sama sama siapa ya? Kayaknya ke semua orang saya kayak lebih gampang emosian Kak. Saya jadi kayak emosian sama Oke, siapapun, jadi jadi kayak gampang bad mood juga, itu Kak. oke. Kak Dewi sekarang lagi gampang bad mood, Iya Kak. emosian kepada orang-orang. Nah, oke, Kak Dewi, siapa orang yang paling mendukung Kak Dewi atau siapa orang yang biasanya mendukung Kak Dewi saat mengalami masalah insomnia ini atau menemani Kak Dewi? Hmm, sebenarnya ada sih Kak, eh, cowokku yang cowokku yang selalu temani Kak tiap malam. Oke Kak Dewi, selain pasangan Kak Dewi, mungkin ada orang yang biasa membantu Kak Dewi merasa lebih tenang atau kegiatan yang Kak Dewi lakukan supaya bisa menjadi lebih tenang? Biasanya ada sahabatku Kak, dia sering kayak nasihati Kak juga, kasih solusinya, bilang jangan jangan sering begadang begitu, hilang kurang-kurangnya juga overthinkingmu, sering-sering kok kalau pagi tuh olahraga seperti itu. Tapi saya belum pernah lakukan sih itu sebelumnya Kak. Oke. Sudah sempat ada yang menyarankan olahraga, Iya namun Kak, belum dilakukan. iya kayak jogging begitu pagi-pagi belum pernah saya coba. Eh, Kenapa Kak Dewi? Kenapa Kak Dewi belum mencoba saran tersebut? Karena karena kan biasa di jurusanku ini pagi-pagi sudah harus ke kampus Kak, jam 7 itu sudah harus ada di kelas. Kadang kalau misal hari Sabtu Minggu ini ada waktu luang, nah itu saya pakai untuk biasa istirahat Kak. Istirahatnya itu biasa dengan nonton. Kadang juga karena malas sih Kak. Oke, jadi Kak Dewi belum melakukan olahraga tersebut karena faktor perkuliahan yang biasa pagi-pagi dan Iya Kak. ketika libur itu dipergunakan untuk istirahat. Iya Kak. Nah, Kak Dewi, saya mau bertanya nih, pernah enggak Kak Dewi mengalami masalah yang serupa, insomnia yang sama sebelumnya, tapi masalah ini berhasil Kak Dewi lewati, pernah tidak? eh Kayaknya tidak pernah jika kayak ini pertama kali Kak insomnia yang lama sekali saya rasakan kayak bisa berhari-hari berturut-turut insomnianya. Kayak sebelum-sebelumnya itu tuh tidak pernah jika. Oke, berarti ini terjadi pertama kali dan itu saat memasuki dunia perkuliahan. Iya Kak betul sekali. Oke, Kak Dewi, setelah sesi ini selesai, perubahan apa yang Kak Dewi harapkan? Dengan saya ikuti proses sesi konseling ini, saya harap bisa Kak kurang-kurangi overthinking kok mungkin Kak insomnia aku juga bisa tidur lebih
awal. Itu Kak kurang lebih. Oke. Nah, jika insomnia Kak Dewi dapat teratasi, seperti apa kondisi yang Kak Dewi inginkan? Kalau bisa teratasi, pastinya saya sangat senang sekali Kak. Kayak akhirnya bisa Kak kembali ke diriku yang dulu, yang sebelumnya tidak pernah merasakan hal-hal seperti ini. Itu Kak. Oke. Eh, Kak Dewi, untuk tujuan apa yang ingin Kak Dewi capai melalui konseling saat ini? eh Tujuannya yaitu untuk bisa menghilangkan menghilangkan hal-hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, Kak, yang sangat berdampak negatif ke diriku saat ini. Setelah membahas tentang apa yang ingin Kak Dewi capai, apa langkah kecil menurut Kak Dewi yang realistis yang bisa dilakukan? Mulai yang akan Kak Dewi lakukan. uh, Langkah realistis mungkin bisa saya dengan mulai dengan hal-hal kecil seperti seperti tidur lebih awal, terus mungkin bisa ya seperti saran yang tadi itu bisa pagi-pagi itu usahakan kalau misal sudah sholat subuh pergi jogging, terus makan makanan sehat, terus banyak-banyak berpikiran positif. Itu mungkin Kak. Oke, baik. Oke, Kak Dewi, selanjutnya apa keuntungan dan kekurangan dari setiap pilihan yang Kak Dewi akan ambil? Kalau keuntungan uh, dengan saya lakukan hal-hal yang tadi itu opsi-opsi yang tadi, mungkin saya bisa lebih rasakan dampak positifnya. Seperti mungkin kalau jogging Kak pagi-pagi, mungkin malamnya saya bisa saya merasa lelah jadi bisa tidur cepat Kak. Terus kalau untuk dampak negatifnya sepertinya tidak ada Kak, cuman kayaknya terbatas dan terhalang oleh waktu waktu karena ya itu tadi karena apa ya jadwal kuliah yang sangat padat kayak gitu Kak. Oke, tadi Kak Dewi bilang karena kuliah yang sangat padat, terus Iya. terhalang waktu juga. Eh, nah, bagaimana Kak Dewi dapat mengatasi hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan tersebut mungkin dengan bisa lebih memanajemen waktu lebih baik lagi Kak. Karena saya sepertinya kekurangannya di situ kurang bisa memanajemen waktu yang sampai sering saya keteteran, sering ya itu Kak, sering keteteran gegara kurang memanajemen waktu. Oke, dari bagaimana cara mengatasi hambatan yang Kak Dewi sampaikan tadi, yang Kak Dewi dapatkan tadi, dukungan apa yang paling Kak Dewi butuhkan agar dapat menjalankan rencana tersebut? Otomatis kan itu pasti membutuhkan dukungan. Eh Bisa diulang Kak pertanyaannya? Nah, kan tadi Kak Dewi sudah bilang cara mengatasi hambatannya Kak Dewi itu untuk memanajemen waktu dengan baik. Iya Kak. Eh, Pastinya untuk memanajemen waktu pasti perlu dukungan. Jadi apakah dukungan apa yang Kak Dewi butuhkan? Eh mungkin bisa mungkin bisa eh dengan support
orang tua, mungkin dari teman-teman juga, dari pasangan, dari pokoknya dari orang-orang di sekitar saya. Mungkin bisa support saya kalau misal ini hal yang kau rasakan sekarang itu hal-hal yang sederhana, Ji. Tidak usah terlalu berpikiran rumit, tidak usah terlalu cemas akan masa depan. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, Kak Dewi, setelah semua yang Kak Dewi bilang tadi hari ini, apa yang Kak Dewi dapatkan, apa yang Kak Dewi cerna, apa yang Kak Dewi dengarkan, hal apa yang paling penting yang Kak Dewi dapatkan dari sesi ini? Nah, karena setelah dikarenakan saya telah mengikuti sesi ini, saya merasa lebih tenang begitu, Kak, kayak lebih plong karena saya bisa uh, kayak keluarkan semua apa yang saya selama ini rasakan, saya pendam, saya saya rasakan dampak-dampaknya, kayak lebih luwes lah begitu, Kak, lebih plong. Oke, nah, eh, apa rencana yang akan Kak Dewi lakukan setelah sesi ini selesai? Rencana yang saya akan lakukan setelah sesi ini ya selesai itu mungkin saya bisa dengan melakukan hal-hal yang seperti tadi, Kak, yang disarankan saya bisa lakukan agar uh, hal-hal negatif yang saya rasakan saat ini tuh bisa berkurang, Kak. Itu kurang lebih. Oke, Kak Dewi, kita sudah berada di penghujung sesi kita pada sore hari ini. Iya, Kak. Mungkin ada yang ingin Kak Dewi sampaikan, atau Uh, masih ada yang uh, Tidak ada jika. Oke. Eh, jika misalnya nanti nih, apakah Kak Dewi bersedia melanjutkan sesi berikutnya jika diperlukan? Hmm, iya, Kak, boleh. Nah, bagaimana tingkat keyakinan Kak Dewi untuk bisa menjalankan rencana tersebut? Dari skala 0 sampai 10 berapa? Hmm, Kayaknya masih 7, Kak. 7. Iya. Kenapa masih di 7? Karena saya masih perlu apa ya, kayak masih perlu bagi waktu lagi, Kak, karena susah sekali saya dalam hal membagi waktu, apalagi yang saran untuk pagi-pagi jogging begitu, itu saya juga masih agak-agak 50-50 sama saran yang itu karena sulitnya bagi waktu, Kak. Oke, karena sulitnya membagi waktu ya. Jadi, Kak Dewi, apakah sesi hari ini itu sesuai dengan harapannya Kak Dewi? Iya, Kak, sangat-sangat sesuai. Dari sepanjang sesi ini berjalan, di manakah yang paling membantu Kak Dewi? Di saat saya sampaikan saran-saran dan kakak juga menyetujuinya dan mempersilahkan saya untuk mencoba hal-hal saran-saran tersebut dari yang kecil, lebih kecil terdahulu. Oke. Nah, setelah semua sesi ini, apa yang menurut Kak Dewi masih perlu dibahas pada pertemuan berikutnya misalnya? Hmm, Mungkin bisa dibahas mengenai hasil dari saran-saran yang tadi, Kak. Oke. Nah, apakah Kak Dewi merasa lebih memahami diri atau masalah Kak Dewi setelah sesi ini? Hmm, Masih sedang-sedang, Kak. Oke, oke, Kak Dewi, setelah kita melewati beberapa pertanyaan di dalam sesi ini, saya menyimpulkan sesuatu tentang Kak Dewi. Eh, Kak Dewi mengalami eh,
mengalami insomnia, dan ini dimulai dari awal memasuki bangku perkuliahan. Iya, Kak. Hal ini terjadi karena banyaknya tugas yang menumpuk, dan tugas ini juga membuat Kak Dewi kaget karena baru pertama kali merasakan hal tersebut. Iya, Kak. Kak Dewi juga sudah mencoba untuk tidur lebih cepat untuk Iya. mengatasi insomnia ini. Kak Dewi sudah mencoba tidur lebih cepat, namun ketika tidur lebih cepat, sekitar 30 menit tidur, itu akan bangun kembali dan sudah tidak bisa tidur lagi. Jadi paling bisa tidur itu di sekitar dini hari. Iya, Kak. Nah, setelah Kak Dewi tadi bilang, Kak Dewi mendapatkan solusinya yaitu berolahraga, namun terhalang karena hambatan waktu atau sulitnya memanajemen waktu yang Kak Dewi tidak bisa. Jadi betul olahraga itu perlu, bisa dilakukan pagi hari Iya, setelah Kak. mungkin dini hari juga tidak masalah sebenarnya, kayak mungkin jam 5 atau jam 4 itu tidak masalah untuk membantu Kak Dewi. Eh, Adapun mencoba tidur lebih cepat itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh dokter saat insomnia, karena itu adalah tantangan tersendiri saat insomnia itu muncul. Jadi Oh, Kak Dewi, ada yang dipertanyakan? dari Kak aman. Oke, jadi Kak Dewi setelah sesi ini eh, semangat kuliahnya, semoga tugas-tugasnya cepat selesai. Kak Dewi juga bisa istirahat, memperbaiki pola tidurnya. Dan Iya, ini Kak. Kak Dewi tadi bilang lagi di akhir semester ya, jadi tugasnya lagi banyak. Iya, Kak. Betul sekali. Oke, semangat, semoga semuanya bisa selesai dengan cepat dan Kak Dewi bisa istirahat dan memperbaiki pola tidur. Sekian sesi konseling kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.